apa, Ibu ulang ya. Kalau dia non selektif ya, artinya non selektif ya. Jadi tidak selektif. Jadi total protein keseluruhannya itu, di bawah konsentrasi ya. Nah, kalau dia selektif kadang-kadang bisa yang, albumin saja, bisa globulin saja yang mengalami gangguan, ya. Itu yang namanya, yang selektif. Nah, makanya yang non selektif biasanya disebut dengan hipoproteinemia. Ya, jadi protein keseluruhan. Yang selektif bisa hipoalbuminemia, hipoglobulinemia, seperti itu ya. Nah, kalau hipoproteinemia dan hipoglobulinemia, ya, jadi, turunnya konsentrasi protein di dalam darah yang diakibatkan oleh turunnya globulin dari dalam darah itu hasil pemeriksaan dengan elektroforesis menunjukkan bahwa semua fraksi protein menurun secara proporsional. Ya, jadi menurun secara proporsional. Jadi non selektif dia. Jadi disebut dengan non selektif hipoproteinemia. Jadi antara globulin, total daripada albumin itu albumin, globulin. Nah, itu kalau menurunnya secara proporsional, jadi artinya sama penurunannya. Jadi menurun keseluruhannya itu ya. Nah, itu disebut dengan non selektif hipoproteinemia. Nah, kalau hipoalbuminemia dan hipoglobulinemia terjadi, hasil elektroforesisnya menunjukkan bahwa fraksi-fraksi protein tidak menurun secara proporsional. Ini termasuk dengan selektif hipoproteinemia. Ya, paham ya? Bisa dipahami dulu sampai di sini? Halo? Bisa, Dok. Bisa ya? Ini gampang ini kok. Ya, sesuai dengan istilahnya aja. Tambah kalau di dalam darah mia itu ya. Jadi kalau dia proporsinya antara albumin, globulin itu sama-sama menurun keduanya proteinnya ya albumin, globulin kalau rata-rata keduanya menurun itu biasanya non selektif hipoproteinemia. Kalau dari salah satunya biasanya itu dia disebut dengan selektif ya, selektif hipoproteinemia. Nah, ini analisisnya ya. Kalau kita menentukan total protein, bisa memakai refraktometer, bisa ya, dengan refraktometri itu bisa memakai plasma atau serum. Kemudian kalau bioret hanya serum, ya. Plasma nggak bisa pakai bioret. Nah, kalau metode pengukuran konsentrasi dari albumin itu antara reaksi pengikatan zat warna. Ya, itu zat warna dengan protein diikat dengan zat warna, ya, zat warna tertentu. Kemudian konsentrasi zat warna ini akan ditangkap pengikatannya ini, kemudian dibaca di dalam monitor. Itu misalnya pakai prinsip-prinsip cahaya gitu ya, itu prinsip untuk pemeriksaan penentuan dari protein. Nah, metodenya total protein kalau kita pakai substraksi serum. Nah, jadi semua protein serum selain albumin adalah globulin. Nah, itu ya. Jadi semua protein serum itu selain albumin adalah globulin. Artinya kalau kita menentukan konsentrasi dari total protein kan, total protein kita dapat kan pengukuran total protein sekian. Nah, kemudian kita cek lagi albuminnya saja ya. Jadi albumin dapat konsentrasi sekian.
Nah, untuk menentukan globulinnya tinggal lakukan pengurangan. Jadi total protein dikurangi konsentrasi albumin. Artinya, protein-protein yang lain yang jumlahnya terlalu kecil itu diabaikan. Jadi yang kita nanti pakai untuk menentukan, eee, yang bernilai klinik itu, albumin dan globulin. Ya, pakai elektroforesis ya. Jadi, dipakai juga bisa dengan unit konversi. Biasanya yang termudah ya tinggal kita melakukan 2 pemeriksaan, jadi tidak perlu 3. Jadi, dari total protein, kita cek albumin. Jadi sehingga nanti sisanya adalah globulin. Nah, kemudian bisa juga, konsentrasi fibrinogen dalam plasma bisa kita lihat juga, itu tidak begitu, apa namanya, memberikan arti klinis ya. Nah, metodenya ada metode yang disebut dengan heat precipitan, thrombin time ya, untuk menentukan fibrinogen itu biasanya dipakai yang lebih cepat itu biasanya dipakai thrombin time, jadi waktu pembekuan. Jadi waktu pembekuan misalnya, ada perpanjangan waktu pembekuan atau, perpendekan waktu pembekuan dari nilai standar itu yang biasanya menjadi, penentuan dari, klinisnya. Nah, hiperproteinemia ya namanya itu lihat hiperproteinemia, anemia dalam darah, hiper, menandakan konsentrasi, jadi konsentrasi protein di dalam darah yang tinggi. Apa sih penyebabnya begitu ya? Kenapa? Apa saja yang bisa mengakibatkan total protein di dalam darah meningkat, ya. Pertama adalah istilahnya hemokonsentrasi, jadi pemekatan, ya. Jadi pemekatan. Pemekatan itu, diakibatkan misalnya karena air dalam plasma menurun. Jadi adanya mungkin dehidrasi seperti itu ya. Jadi sehingga konsentrasi elektrolit fluid, jadi, konsentrasi elektrolit di dalam cairan itu menurun. Misalnya muntah, diare, kurang pemasukan air itu biasanya akan, mengurangi atau bisa, membuat protein itu, hiperproteinemia. Ya, kemudian hewan yang sehat di dalam plasmanya itu ada 93% air, ya 7% protein dan total protein itu kurang lebih 7 gram per desiliter. Nah, kalau dehidrasi dengan menurunnya volume plasma, ya kan plasma menurun, jadi karena plasma cairan tubuh keluar dari pembuluh darah sampai 10%, maka total protein akan meningkat 7,8 gram per desiliter. Yaitu ya, albumin, globulin, fibrinogen gitu, akan, meningkat. Jadi itu bisa disetarakan, ya. Jadi di sini nanti hiperproteinemia itu diakibatkan oleh adanya hemokonsentrasi, jadi pemekatan. Jadi, air dalam tubuh keluar dalam pembuluh darah, ya. Penyebab yang kedua atau sebelum yang kedua ya, semua protein konsentrasinya ditentukan oleh penurunan air di dalam plasma, ya. Jadi konsentrasi albumin, globulin, dan fibrinogen, kemudian peningkatannya proporsional kalau penyebabnya hanya dehidrasi, ya. Jadi, kalau terjadi dehidrasi, jadi ibu balik, maka disproteinemia itu adalah disproteinemia yang non-selektif, ya. Jadi konsentrasi, dari, albumin, globulin, dan fibrin itu konsentrasinya setara, jadi proporsi yang hilang itu hampir sama, ya.
itu, disproteinemia eee, yang tidak selektif, non selektif, ya. Nah, penentuan lab ya, penentuan lab untuk melihat adanya hemokonsentrasi seperti tadi. Nah, kita bisa lihat dengan eritrositosisnya, jadi dengan prerenal azotemia, stenuria kalau ginjal normal, ya. Nah itu, kalau terjadi, hemokonsentrasi, jadi hemokonsentrasi, kemudian terjadi peningkatan protein, hiperproteinemia, itu, biasanya terjadi karena akibat dari eritrositosis, ya, kemudian prerenal azotemia, jadi bukan karena, gangguan ginjal yang disebut dengan prerenal azotemia, kemudian hiperstenuria kalau ginjal itu normal, ya, jadi hiperstenuria. Jadi adanya suatu, eee, pengeluaran cairan, melalui ginjal. Ya, tapi ginjalnya tidak, abnormal, jadi ginjal masih dalam keadaan sehat, gitu ya. Karena ada hiperstenuria, pembentukan dari urin yang meningkat, ya. Itu jadi karena, kenapa terjadi hiperstenuria, karena ginjal itu mengkompensasi, eee, cairan yang ada di dalam tubuh, ya, untuk mengkompensasi. Nah, kemudian, hiperproteinemia tadi pertama bisa diakibatkan oleh hemokonsentrasi, kedua memang terjadi peningkatan sintesis protein, ya kan? Jadi dari sintesisnya sendiri bisa meningkat. Misalnya kalau terjadi peradangan dan adanya neoplasia. Ya, nah kalau peradangan tinggi jadi jelas nanti protein yang terutama yang akan dimobilisasi ke dalam, lokasi peradangan, jadi jelas dia akan, melalui peredaran darah sehingga nanti konsentrasi di dalam darah akan meningkat. Nah, di sini akan terjadi disproteinemia yang bersifat, selektif. Nah, kalau peradangan biasanya, globulin yang meningkat ya kalau ada neoplasia. Ya, sintesis globulinnya yang dipicu oleh sel-sel hepatosit, jadi sehingga imunoglobulin, sel limfosit B, kemudian juga beberapa sitokin khususnya interleukin itu biasanya diproduksi, untuk mengatur transkripsi. Jadi untuk mengatur, eee, induksi dari proses peradangan. Itu sehingga disproteinemia, atau yang disebut dengan hiperproteinemia yang bersifat selektif, tuh. Nah kemudian, yang ketiga, kelompok protein pada keadaan radang karena disproteina yaitu nah ini, kita bisa lihat kalau terjadi proses peradangan, itu bisa disebut dengan positif akut fase protein, ya. Jadi protein plasma atau serum itu meningkat pada peradangan yang akut, ya karena produksi oleh sel hepatosit sebagai respon dari peradangan tersebut. Dan biasanya, kelompok protein yang diinduksi untuk diproduksi adalah alfa 1 globulin, jadi alfa 2 globulin, atau yang disebut dengan haptoglobin dan alfa 2 globulin, ya. Nah, kalau yang negatif akut vasoprotein yang disebut dengan negatif akut, di mana konsentrasi plasma atau serum menurun selama peradangan. Itu biasanya pada peradangan hati yang akut, disebabkan oleh penurunan produksi dari sel-sel hepatosit.
Nah ini, yang disebut dengan negatif akut fase protein. Jadi memang kan protein disintesis di sel-sel hati, hepatosit, ya. Nah, kalau sel-sel hatinya sendiri mengalami suatu peradangan, ya, jadi sel-sel hati sendiri tidak bisa menghasilkan suatu, atau meningkatkan produksi dari, globulin terutama. Ya, sehingga produksi sel hepatosit itu menurun, ya, yaitu biasanya, albumin yang menurun dan transferin. Nah, kemudian ada istilahnya yang ketiga itu delayed response protein, delay ya, delay response protein. Jadi konsentrasi protein plasma atau serum meningkat yaitu 1 sampai 3 minggu setelah radang. Ya. Nah ini, respon ada antigen tertentu, yaitu yang dengan, merespon itu lambat responnya, ya. Nah itu yang kita sebut biasanya delay, respon protein. Jadi dia, konsentrasinya meningkat itu setelah 1 sampai 3 minggu proses peradangan. Yaitu imunoglobulin, yaitu kebanyakan imunoglobulin G dan komplement. Jadi imunoglobulin yang biasanya, pas awal radang biasanya imunoglobulin M, kalau imunoglobulin IgG dan komplement itu biasanya direspon lebih lambat ya, ya. Karena prosesnya manfaatnya yang berbeda juga. Ya nanti itu akan dibahas lagi lebih detail di, virologi ya tentang respon kekebalan. Nah ini ya, untuk penentuannya di laboratorium, misalnya anemia kalau radangnya bersifat persisten ya. Begitu peradangan yang terus-menerus akan mengakibatkan juga anemia. Ya nanti bisa, terjadi juga, neutrofilia kalau, neutrofilnya meningkat atau, neutropenia kalau dia neutrofilnya itu, menurun. Dan limfositosis atau limfopenia dan monositosis ya itu. Ini adalah, sel-sel, radang ya. Nanti yang akan bisa mempengaruhi atau menyebabkan disproteinemia ya. Nah, ini akan dibahas ya seperti Ibu katakan tadi, limfosit B, neoplasia itu akan dibahas di virologi. Nah, kita lihat dulu ringkasannya sebagian. Hiperproteinemia yaitu karena dehidrasi, ya ingat ya, karena dehidrasi, peningkatan tadi kadar globulin karena radang akut ya. Jadi semua peradangan itu biasanya ya menyebabkan hiperproteinemia. Ya penyakit hati juga neoplasia, viral rickettsia, jamur itu ya. Kemudian protozoa, autoimun, pioderma, glomerulu, primer atau hemolisis juga, pemberian anabolit steroid juga ya. Jadi pemberian preparat-preparat steroid itu biasanya juga akan bisa mengakibatkan hiperproteinemia. Nah itu tadi hiper ya, kalau hipoproteinemia jadi hampir mirip ya. Jadi, kalau hipo namanya hipo jadi, itu terjadinya, atau rendahnya protein di dalam darah, ya. Nah, di dalam darah dia turun, jadi, bisa kita asumsikan bahwa terjadi pengeluaran protein, jadi keluar di dalam tubuh dia. Sehingga di dalam darah itu akan kelihatan konsentrasinya rendah, ya. Itu bisa penyebabnya ya. Nah, apa sih, penyebabnya, protein keluar dari dalam tubuh? Nah, itu perlu proses ya, proses evaluasi untuk menganalisis penyebab-penyebabnya lebih lanjut. Nah, bisa karena perdarahan ya, baik dia eksternal, yang akut, atau yang kronis. Kemudian kalau ginjal masalah ya,
Seharusnya protein, kalau kelebihan protein di dalam tubuh, eee, itu biasanya akan disimpan ya, karena oleh ginjal kalau dalam keadaan normal. Nah, tapi kalau, terjadi gangguan fungsi ginjal, makanya protein akan loss ya, keluar ke urin, ya tidak bisa direabsorpsi. Nah, itu ada sehingga protein selain ada kaitannya tadi dengan fungsi hati, juga ada kaitannya dengan fungsi ginjal, ya. Kemudian juga ada, loss dari sistem pencernaan, ya, karena gangguan sistem pencernaan, protein pakan yang seharusnya diserap, jadi tidak diserap. Nah, ini ada kaitannya dengan enteropati, jadi sistem, pencernaan, ya. Nah, kemudian juga ada protein yang hilang karena, gangguan penyakit kulit, dermatopati, ya. Karena gangguan penyakit kulit, misalnya parasit pada kulit yang memakan protein, nah sehingga, tubuh memerlukan regenerasi sel kulit, memerlukan protein yang tinggi. Ya, itu biasanya juga mengakibatkan, protein akan loss, ya hilang dari tubuh, sehingga mengakibatkan hipoproteinemia. Jadi, kadar di dalam darah akan kelihatan rendah. Nah juga, nanti peningkatan pengeluaran darah ya hemolisis ya, darah juga protein, jadi darah keluar, jadi protein yang ada di serum atau plasma juga akan keluar dalam tubuh, keluar dari tubuh. Nah itu akan, bisa berbagai sebab ya, kenapa sih terjadi perdarahan, nah itu, banyak hal. Itu juga nanti akan mengakibatkan hipoproteinemia. Nah nanti, untuk pemeriksaan laboratorium, eee, yang ada istilahnya panhipoproteinemia, jadi di mana total proteinnya turun, konsentrasi albumin dan globulin menurun, dia tidak selektif, jadi non selektif. Jadi semua, komposisi, pengurangan terjadi, yaitu baik dari albumin, globulin, sehingga dia non selektif. Dan juga bisa dilihat anemianya untuk konfirmasi ya, kalau dia sudah hipoproteinemia biasanya hematologinya akan terdiagnosa adanya anemia, ya, atau karena anemia lah menyebabkan protein keluar dari dalam tubuh gitu, ya, karena dia ikut di dalam plasma. Kemudian juga karena kerusakan ginjal seperti tadi ya, protein losing nephropathy. Nah, di sini, patogenesanya Anda pelajari sendiri, banyak hal penyebab dari, kerusakan ginjal. Ya, yang satu-satunya, ya bisa kita tekankan, karena fungsi dari ginjal itu mereabsorpsi dari protein, gitu ya. Jadi, mungkin karena tubulusnya juga rusak, bisa jadi ada infeksi ginjal, boleh bisa terjadi, sehingga protein akan keluar di dalam, ginjal, dalam urin, sehingga nanti pemeriksaan urinalisisnya itu biasanya plus protein, ya. Begitu ada nanti plus protein di dalam urinalisis, nah itu menandakan, sesuatu terjadi pada ginjal, ya. Jadi sama juga ya, yang ringan itu biasanya hipoproteinemianya dengan hipoalbuminemia atau normoglobulinemia. Jadi misalnya, yang, selektif biasanya dia kalau yang ringan ya. Jadi salah satu bisa albumin aja globulinnya normal. Kalau yang moderat itu, biasanya proteinemianya didominasi oleh albumin, ya itu biasanya. Ringan, moderat ya ya. Mmm. Kemudian ada protein loss enteropati ya, enteropati namanya entron ya, usus, pati itu gangguan, usus. Nah itu ya, kalau gangguan usus terjadi juga protein akan loss, keluar feses. Ya sama, loss dari dermatopati, jadi gangguan dari kulit
jadi juga loss. Biasanya kalau terjadi kebakaran itu ya, begitu kebakaran grade yang tinggi itu biasanya akan mengakibatkan hipoproteinemia ya. Hipoproteinemia, kemudian dehidrasi berat ya, kan dehidrasi berat juga menambah berat dari hipoproteinemia, itu biasanya yang mengakibatkan hal yang fatal, ya. Nah itu ya, tadi kan kenapa sih protein itu mengalami satu gangguan, jadi ya. Nah, yang kita lihat sekarang ini sintesisnya sendiri. Yang pertama itu kan karena dia, eee, molekul molekul penyusun protein yang masalah, ya. Kemudian yang kedua tadi itu adalah, disproteinemia, ya. Nah, kemudian bisa juga karena sintesisnya sendiri yang terganggu, ya. Jadi, sintesisnya, jadi produksinya yaitu yang terganggu, ya. Nah, sehingga kaitannya dengan hati, ya. Karena di sana kan hepatosit yang memproduksi dari protein. Nah, sehingga, kalau sintesisnya terganggu ya juga akan mengakibatkan hipoproteinemia. Ya, jadi hati sendiri kalau mengalami suatu sirosis, nekrosis, itu jadi sel-sel hepatosit tidak akan bisa memproduksi, mensintesis protein secara sempurna. Kemudian malabsorpsi atau maldigesti bisa, akasia, jadi, kekurusan yang tinggi. Jadi sehingga, kalau terjadi kekurusan yang sangat, tinggi, yang meningkat, nah itu, eee, biasanya terjadi perombakan dari protein otot. Nah itu ya, yang disebut dengan cystic yang, stadium kekurusan itu, misalnya pada, puasa atau malnutrisi, ya. Kemudian kalau adanya limfoid hipoplasia, ya, limfoid hipoplasia juga mengakibatkan penurunan sintesis protein. Kemudian, adanya, failure passive transfer. Jadi adanya suatu kegagalan, secara pasif transfernya. Jadi, transportasi, dari protein yang mengalami kegagalan. Kemudian hemodilution, jadi peningkatan dari cairan elektrolit. Jadi bahaya ya, kalau kita nanti melakukan suatu terapi dari cairan, hati-hati ya. Cairan hati-hati kalau dia terjadi peningkatan dari cairan, pemberian cairan yang terlalu tinggi, juga akan mengakibatkan hemodilution, ya. Nah, hemodilution ini akan menyebabkan fatal. Makanya, kalau kita melakukan terapi infus itu harus ketat, monitoring-nya ya. Apakah sudah seimbang cairannya atau tidak, ya elektrolitnya juga itu harus dimonitor. Makanya kalau infus itu perlu opname, jadi karena memerlukan monitor yang ketat ya. Nah hipoproteinemia ya, jadi, hipoprotein namanya hipo, jadi konsentrasinya rendah, bisa diakibatkan oleh, sintesis protein sendiri, yang turun, jadi karena kelaparan, malnutrisi, kemudian gangguan usus, gangguan hati, kemudian cairan, elektrolit, itu bisa mengakibatkan ya hipoproteinemia. Kemudian pengeluaran loss-nya protein ke urin, misalnya dari lambung terbakar ya, perdarahan, sepsis dan bakterisemia. Itu yang menyebabkan hipoproteinemia. Jadi nanti kalau mendapat kasus ya, yang keterkaitan dengan ini, yaitu gangguan, eee, hati, kemudian gangguan ginjal, kemudian adanya suatu kebakaran. Jadi untuk melihat sejauh mana terjadinya penurunan protein itu perlu dilakukan, pemeriksaan gitu ya. Ya.
Nah, kemudian hiperglobulinemia dan hipoglobulinemia, jadi globulin ya, tadi kita sekarang melihat globulinnya, persis sama ya, mengikuti dia tadi, ya mengikuti dengan, hiper dan hipoprotein ya. Ya, tadi mengikuti ya. Jadi, kita harus pelajari sendiri itu ya, apa yang mirip. Nah, hiperalbumin ya, hiperalbumin tadi sama ya, hiperalbumin ya. Ya, itu sama. Kita lihat tadi pertama. Hmm, ya, albumin ini tadi sudah ini kan double ini, double sudah. Jadi itu ya untuk, tentang albumin, jadi, eee, albumin, hiper gitu ya biasanya, kita lihat konsentrasinya. Nah, kita lihat fibrin ya, fibrinogenemia. Jadi fibrin juga, jadi konsentrasinya lumayan juga, tapi lebih kecil, sedikit daripada, albumin, ya. Jadi sama juga ya, ada 2 penyebab utama yang menyebabkan fibrin itu konsentrasinya tinggi di dalam darah, yaitu sama hemokonsentrasi. Jadi air dalam plasma turun, peradangan, jadi peningkatan produksi fibrin oleh hati. Nah ini, mohon diperhatikan, bisa sebagai nilai klinis nanti, pada kasus peradangan, jadi peningkatan fibrinogen biasanya lebih tinggi dari total protein, ya, itu biasanya. Nah pada dehidrasi, peningkatan total protein dan konsentrasi fibrinogen relatif sama, jadi 5%. Berarti ya peningkatannya ya, hampir 5%. Kalau kasus peradangan itu biasanya, peningkatannya fibrinogen yang lebih tinggi pada total proteinnya. Nah ini kita biasanya pakai rasio ya, untuk melihat perbandingannya. Jadi protein plasma itu berbanding dengan, fibrinogen, jadi per rasionya, di mana caranya yaitu nanti kita lihat plasma, total protein plasma dikurangi fibrinogen dibagi dengan fibrinogen. Itu adalah, fibrinogen rasio namanya. Ya, jadi, total protein terhadap rasio fibrinogen dalam plasma, ya total protein. Nah, adapun maknanya protein plasma berbanding dengan, atau rasio protein plasma dengan fibrinogen itu, secara normal itu bervariasi tergantung spesies dan umur hewan, ya. Nah, pada sapi itu rasionya lebih besar dari 15. Kalau kita temukan rasionya lebih besar dari 15, maka itu hiperfibrinogenemia yang disebabkan oleh dehidrasi. Jadi rasionya lebih kecil dari 15, hiperfibrinogenemia disebabkan oleh peradangan. Itu sih untuk membedakan antara, apakah hiperfibrinogenemia ini disebabkan oleh dehidrasi apa disebabkan oleh peradangan, itu kita lihat rasionya. Beda ya pada kuda itu kalau lebih besar rasionya hiperfibrinogenemia karena dehidrasi. Kalau dari kecil dari 15 hiperfibrinogenemia karena peradangan, ya. Jadi sudah ada ketentuan di dalam, penelitian-penelitian jadi sehingga variasi pada setiap hewan itu berbeda. Nah ini fibrinogenemia, peningkatan fibrin, nah pembekuan dalam pembuluh darah, vaskulitis ini ya. Kalau terjadi peningkatan fibrinogenolisis, jadi, penghancuran fibrin yang meningkat, itu diakibatkan oleh, adanya suatu insufisiensi hepatik atau congenital juga bisa ya. Jadi bisa sampai fibrinogenesis, misalnya pada penyakit hemofili, gitu ya. Kadang-kadang itu genetik gitu, memang fibrinnya tidak ada di dalam
atau kecil sekali dari lahirnya. Atau dysfibrinogenemia bisa. Nah, itu saya rasa untuk imunoglobulin sekali lagi itu nanti dijelaskan di dalam ini apa untuk dalam kuliah kekebalan tubuh uh, apa namanya dalam virologi untuk melihat respon dari kekebalan tubuh. Ada pertanyaan dulu? Halo. Halo. Apakah ada pertanyaan? Sebelum Ibu Saya belum ada, Dok. stop screen-nya. Ya. Kita ada 56 atau 55 ini ya. 50% loh. Apakah banyak yang enggak tahu jadwal ya? Kira-kira. Grace gimana Grace? Temanmu yang A. Izin, Dok, Mm-mm. dipastikan seluruh mahasiswa sudah mengetahui jadwal hari ini, Dok. Karena Ya. saya juga sudah menyampaikan kepada korti lain dan saya juga sudah mengingatkan tadi saat Doknya sudah buka room gitu, Dok. Oh gitu ya. Oke. Ya. Atau Grace karena tidak ada pertanyaan, tolong di ini Grace ya apa namanya dokumentasinya ya untuk absensi ya. Saya serahkan aja jadi kepercayaan pada masing-masing korti untuk kuliah hari ini ya. Bisa kan? Bisa ya? Fani ada Fani? D. Ada, Dok. Ada Ivan? C? Ya, oke. Rizky? Rizky ada? Korti B? Rizky? Oh, Rizkynya yang nggak ada nih kali ya. Rizky. Tolong siapa yang mewakili B? Bisa. Yang mewakili B siapa? Salah satu. Yuk, unjuk. Halo? Bisakah ada yang mewakili B? Jangan-jangan tidak ada satupun yang B ini hadir. Nih, saya bisa, Dok. Oh, siapa nih? Dwi Muslifah. Nah, D. Muslifah ya. Nah, jadi Ibu percayakan ya pada kamu untuk absensi hari ini kan? Ya. Siapa yang hadir temanmu? Tolong diisi di absennya. Ya. Nah, korti yang lain sudah. Izin bertanya, Dok. Ya. Terkait absensinya apakah dalam bentuk screenshotan atau dalam bentuk list, Dok? Dalam bentuk daftar. Nah, itulah Ibu enggak ngerti. Yang apa diminta oleh administrasi. Untuk kuliah yang sebelum-belumnya bagaimana? Untuk kuliah yang sebelumnya ini, Dok, cuma suruh ngisi link aja, Dok. Oh, ya, yang isi link siapa? Korti? Apa masing-masing? Ya, masing-masing, Dok. Oh, masing-masing. Ya dah, yang penting jujur aja dah ya. Kalau emang hadir, hadir. Kalau enggak ya. Jadi Ibu percaya kepada Anda semua bahwa Anda itu jujur untuk kuliah hari ini hadir ya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, bisa Ibu tutup? Bisa, Dok. Bisa. Ya, untuk kuliah berikutnya, sepakati lagi ya, kali ini mungkin apa banyak yang nggak bisa hadir karena waktu barangkali ya. Tolong dicarikan waktu yang tepat biar bisa hadir semua ya, jamnya terutama. Ya, oke. Jadi kalau tidak ada, selamat sore. Ibu tutup ya, end meeting ya kali ini. Baik, Bu. Iya, Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak, Dok. Selamat sore. Terima kasih Sore. banyak, Dok. Selamat Terima sore. kasih. Oke.